Pada kali ini kita akan mempelajari badminton. Badminton atau bulu tangkis adalah sebuah olahraga menggunakan raket yang dalam permainannya dilakukan oleh dua orang atau satu lawan satu untuk permainan tunggal, ataupun permainan ganda yang dilakukan oleh dua pasangan yang saling berlawanan bertujuan untuk memukul bola yang disebut kok atau shuttlecock supaya jatuh di daerah lawan dan menjaga agar daerahnya tidak kejatuhan kok. Lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dengan pemisah net di tengahnya. Panjang lapangan bulu tangkis adalah 13,40 meter dan lebar 6,10 meter dengan tinggi net 1,55 meter. Alat yang digunakan dalam bermain bulu tangkis adalah shuttlecock yang terbuat dari bulu angsa dan juga raket. Dikutip dari situs Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, permainan bulu tangkis sudah dilakukan anak-anak dan orang dewasa lebih dari 2000 tahun yang lalu di India, Jepang, Thailand, Yunani, dan Cina. Di Cina, permainan yang disebut xianzi yang melibatkan penggunaan kok tanpa raket tapi menggunakan kaki. Di Inggris, permainan tersebut sudah sering dimainkan. Orang-orang mengenal badminton dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire sekitar 200 km sebelah barat London. Badminton House, nama istana tersebut, dan menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga tersebut mulai dikembangkan menuju bentuknya sekarang. Pada akhir 1850-an, mulailah dikenal permainan bulu tangkis yang dilakukan di lapangan atau rumput yang dimainkan dengan raket dan kok. Kejuaraan pertama permainan bulu tangkis diciptakan oleh tentara Inggris di Pulau India pada abad ke-19. Di mana dengan menambahkan jaring dan memainkan secara bergantian. Kejuaraan bulu tangkis tidak resmi seluruh Inggris untuk pria diadakan pada 1899. Kejuaraan bulu tangkis untuk wanita diadakan pada 1820. Federasi Bulu Tangkis Internasional yang merupakan badan olahraga dunia dibentuk pada 1934 dengan nama International Badminton Federation. Pertemuan umum luar biasa yang digelar di Madrid pada 24 September 2006 menetapkan nama baru yang digunakan hingga sekarang, Badminton World Federation. Sejarah bulu tangkis di Indonesia dalam buku Bulu Tangkis Dasar karya Dedi Yuliawan, bulu tangkis datang ke Indonesia bermula pada daerah jajahan Inggris di Malaysia dan Singapura, masuk di Indonesia di wilayah Sumatera pada 1930. Masa kependudukan Jepang pada 1942, bulu tangkis berkembang secara pesat karena suasana anti barat yang diciptakan Jepang. Setelah masa kemerdekaan, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI dibentuk pada 5 Mei 1951 di Bandung. Pada pertemuan tersebut tercatat sebagai kongres pertama PBSI. Indonesia pun mampu melambungkan namanya pada Olimpiade melalui olahraga bulu tangkis ini. Dan permainan bulu tangkis ini masuk ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, yaitu pada mata pelajaran pendidikan jasmani. Untuk itu, ada beberapa teknik dasar yang bisa kita pelajari pada permainan bulu tangkis ini. Teknik dasar permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah cara memegang raket. Dalam permainan bulu tangkis, ada teknik cara memegang raket. Yang pertama adalah forehand grip. Pegangan forehand, cara melakukannya.
seperti akan melakukan berjabat tangan atau shake hand. Dengan jari jempol dan jari telunjuk pertengahannya sejajar dengan sisi raket. Ini sangat nyaman dilakukan pukulan forehand. Dan yang kedua, ada backhand grip. Backhand grip dilakukan ketika akan melakukan pukulan backhand. Caranya, posisi jempol lurus dengan sisi raket. Dan keempat jarinya menahan saling rapat. Dan nyaman digunakan pukulan backhand. Selanjutnya, long service. Long service atau servis panjang digunakan untuk mengawali sebuah pertandingan. Cara melakukan posisi kaki long service: jika menggunakan tangan kanan sebagai pemegang raket, maka kaki kiri berada di depan dari kaki kanan. Berdiri rileks dan bersiap melakukan long service. Cara melakukan gerakan long service: ketika posisi kaki sudah sesuai, kok dipegang oleh tangan kiri dan tangan kanan memegang raket. Jatuhkan kok sehingga raket memukul dari bawah ke atas dan arahkan kok ke belakang lawan. Dengan gerak lanjut, posisi tangan menyilang ke sebelah kiri. Berikut rangkaian gerak long service. Teknik selanjutnya, short service. Cara melakukannya: pertama, posisi kaki saat melakukan short service. Ketika tangan kanan memegang raket, maka kaki kanan berada di depan dan kaki kiri berada di belakang kaki kanan. Berdiri rileks. Ketika akan melakukan gerakan short service, kok dipegang oleh tangan kiri dan gunakan punggung raket untuk memukul kok. Berada sejajar atau di bawah pusar. Ketika kok dipukul, arahkan kok sedekat mungkin dengan net dan berada di depan lawan. Rangkaian gerak short service. Selanjutnya, flick service. Flick service atau disebut dengan servis kejut. Dengan melakukan posisi kaki flick service mirip seperti short service. Kaki kanan di depan dengan tangan kanan memegang raket dan kaki kiri di belakang kaki kanan. Berdiri rileks. Cara melakukan gerakan flick service dengan permulaan sama halnya dengan short service, menggunakan punggung raket, tangan kiri memegang kok. Yang membedakan dengan short service, arah kok yang dipukul adalah
ke belakang lawan, melambung tinggi. Sehingga flick service disebut juga dengan servis kejut. Rangkaian gerak flick service. Underhand lob. Underhand lob adalah gerakan memukul kok dari bawah ke atas ke arah belakang lawan. Cara melakukannya, ketika kok berada di depan kita, langkahkan kaki kanan ke depan dan arahkan atau ayunkan raket dari bawah ke atas. Overhead lob. Overhead lob dilakukan dengan cara memukul kok yang berada di atas kepala dengan mengarahkan kok ke belakang lawan setinggi mungkin. Cara melakukannya, ketika kok berada di atas kepala, pukul menggunakan raket sekeras-kerasnya dengan arah ke belakang dan ke atas dari lawan. Forehand. Forehand adalah memukul kok menggunakan raket dengan arah datangnya kok di sebelah kanan. Memukul kok dengan jari-jari menghadap ke net. Cara melakukannya, langkahkan kaki kanan ke sebelah kanan dan pukul kok. Setelah itu kembali ke posisi semula. Arah kok biasanya mendatar. Backhand. Backhand merupakan kebalikan dari forehand, memukul kok di sebelah kiri jika menggunakan tangan kanan sebagai pemegang raket. Atau backhand adalah memukul kok dengan posisi punggung tangan menghadap atau membelakangi net. Cara melakukannya, langkahkan kaki kanan ke sebelah kiri, kemudian pukul kok menggunakan punggung raket.
Smash. Smash adalah pukulan menukik tajam dengan tujuan untuk memperoleh poin dengan cara mematikan lawan dengan menjatuhkan kok ke daerah lawan dengan sekeras-kerasnya. Cara melakukannya: ketika kok berada di atas kepala, pukul menggunakan raket sekeras-kerasnya dengan arah menukik tajam di daerah lawan. Smash tanpa lompatan bisa dilakukan seperti gerakan berikut ini. Dan smash dengan loncatan bisa dilihat gerakannya seperti video berikut ini. Footwork. Footwork adalah kerja kaki atau langkah kaki ketika melakukan permainan bulu tangkis. Seorang atlet dituntut menguasai teknik dasar footwork supaya dalam pergerakannya lebih efisien. Cara melakukannya ketika akan memukul atau mengambil kok yang jatuh di sebelah kanan, maka geser kaki kanan ke kanan, pukul kok dan kembali ke tengah lapangan. Jika akan mengambil kok sebelah kiri, geser satu kali ke kiri dan langkahkan kaki kanan ke kiri, pukul kok dan kembali langkahkan kaki kanan kembali ke tengah lapangan. Jika akan memukul kok yang ada di ke belakang daerah kita, maka langkahkan kaki kanan ke belakang, kemudian pukul kok kembali ke tengah. Dan jika akan mengambil kok yang jatuh di depan daerah lapangan kita, majukan atau langkahkan kaki kanan ke depan, pukul kok dan kembali ke tengah lapangan. Ada 5 manfaat bermain bulu tangkis bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, meningkatkan fungsi kognitif otak. 2. Menguatkan otot dan persendian. 3. Meningkatkan kebugaran dan menurunkan berat badan. 4. Membantu mengurangi stres. 5. Mencegah dari sejumlah penyakit. Olahraga juga tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal dan tidak melulu harus pergi ke gym. Karena pada dasarnya olahraga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bahkan olahraga di kantor pun ataupun di rumah masih bisa dilakukan selagi ada niat yang kuat untuk berolahraga. Maka jangan sia-siakan niat tersebut untuk menjaga kesehatan atau aset tubuh yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, mari kita bermain bulu tangkis, berlatih bulu tangkis walaupun hanya di depan rumah ataupun di sekitar rumah, bersama keluarga ataupun bersama teman. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.